Pemirsa L2 Show, pada kesempatan ini pemirsa mau saya ajak bincang-bincang bersama tokoh, yaitu tidak asing lagi, nanti saya perkenalkan siapa dia. Kebetulan pada saat ini kami bersama Kasmaran, Forum Komunikasi Masyarakat Perantauan, akan berbincang-bincang bersama tokoh yang tidak asing lagi, beliau adalah Bapak Deddy Sutomo. Bapak Deddy Sutomo adalah pernah menjadi anggota DPR pada periode 2004-2009, kalau nggak salah. Nanti saya persilahkan untuk perkenalan dengan Bapak Deddy Sutomo. Silakan Pak Deddy Sutomo. Jadi perkenankan, kalau yang belum kenal, jadi saya sebelum masuk anggota DPR, saya melalui perjalanan panjang juga. Jadi saya awali dari melalui karir saya sebagai pelaku kesenian. Oke pemirsa, pada kesempatan ini kami akan mencoba dialog dengan tokoh kita tentang seni dan budaya di Indonesia. Bagaimana pandangan Mas Deddy sebagai budayawan di Indonesia? Kira-kira ada apa sih selama ini budaya-budaya di Indonesia sampai mengerucut dengan adanya demokrasi yang cukup up to date ini? Terima kasih Mas Leles. Jadi sebenarnya pertama-tama kita merasa beruntung bahwa kita dilahirkan di bumi Indonesia yang tercinta ini dengan penuh keanekaragaman. Cuma kita harus mempunyai strategi mengenai kesenian dan kebudayaan. Inilah kita yang belum menemukan tokoh yang bisa menjadi sentral untuk mengelola kebudayaan ini dan berkesenian ini. Tapi bagaimana mempengaruhi kehidupan kemasyarakatan? Kelihatannya sekarang ini ya kebudayaan yang berkesenian tadi tidak ada arah yang jelas untuk membangun demokrasi untuk kepribadian masyarakat Indonesia. Bagaimana? Ya, inilah kembali bahwa karena kita itu masyarakatnya majemuk sekali. Jadi keanekaragaman ini membuat satu gap-gap. Kalau kita tidak bisa mempunyai tokoh panutan yang bisa mengejawantahkan antara berkesenian yang punya kearifan lokal, dan kita harus punya antara kesenian dan kebudayaan yang datang dari luar. Jadi kita jangan sekali-kali fanatik. Kita harus menerima, karena kita tuh hidup di dunia ini, apalagi kita sudah termasuk di UNESCO. Jadi kita harus bisa menerima, tapi cukup kita punya filter bahwa kita punya apa yang dikatakan oleh Bung Karno, berkepribadian nasional. Jadi kita tidak usah takut sebenarnya. Toh kita misalnya ada pengaruh budaya asing, apalagi dengan media-media yang sekarang melalui internet, melalui YouTube segala itu, kita melalui dari segi pendidikan, dari keluarga, kita filternya dari situ. Oke, saya kira itu nanti diteruskan ke segmen berikutnya, Pak. Mas Deddy, saya kira karena itu masih satu cerita yang menarik untuk pemirsa cermati, saya akan kembali setelah yang satu ini. Al-Malik Maha Memerintah, Al-Qudus Maha Suci, Al-Mu'min Maha Pemberi Keamanan, Al-Muhaimin Maha Pemelihara. Pemirsa, kembali ke L2 Show. Mari kita mencoba lagi bagaimana ide kreatif atau bagaimana seorang aktor Deddy Sutomo akan bercerita tentang pengalaman yang selama ini cukup banyak booming waktu itu, seperti Panji Tengkorak, seperti Janur Kuning, dan banyak lagi film-film atau sinetron yang sudah dilakukan untuk Pak Deddy. Saya meminta pandangannya lebih jauh supaya agar masyarakat kita memahami tentang itu. Terima kasih. Jadi untuk perjalanan saya ke arah ke sana, tentu saja melalui kerja keras yang panjang. Jadi pada waktu itu kebetulan sekali media televisi masih belum
kayak begini bumi kayak gini. Jadi, dan kebetulan menelurkan satu sinetron-sinetron yang menjadi panutannya. Seperti serial yang barangkali tonggak sinetron pertama kali yang panjang sekali, yaitu Rumah Masa Depan. Oke. Tapi saya melihat banyak film-film di Indonesia dan di sinetron sekarang ini banyak penulisnya yang salah, tapi banyak tokoh yang ditokohkan di dalam sinetron atau film itu tidak menggambarkan, tidak menjadi panutan yang positif kalau positif. Malah banyak yang menjadi negatif sekarang itu. Kita kurang penulis skenario yang betul-betul bisa memahami membumi dari budaya-budaya lokal. Untung sekarang kalau nggak salah ada stasiun, tapi tidak mau saya sebut namanya, yang membuat suatu tidak serial tapi FTV. Bagaimana dikaitkan dengan pemerintah DKI yang sebentar lagi mengarah ke ada satu pemilu kada gitu. Pemilu kada ini sebentar lagi. Apakah kebudayaan DKI itu bisa dipertahankan berkolaborasi dengan budaya yang ada di sekitar DKI? Menurut Pak Sidi gimana? Ya, jadi pertama kali tadi yang seperti Mas Leles bicarakan tadi itu masih ada kompromi antara idealisme dan komersial. Ya. Nah, kebetulan saya memang selektif dalam hal ini. Jadi kalau tokoh-tokoh yang dikasihkan saya, tokoh-tokoh yang antagonis sekali, tapi yang protagonis juga sekali gitu. Dan bersyukurlah kalau memang dalam waktu dekat kita akan memilih satu leader, orang nomor satunya. Oke, oleh karena itu saya akan menindaklanjutin bincang-bincang ini tentang tokoh yang luar biasa tadi. Untuk itu L2 Show kembali setelah yang satu ini. Maaf mengganggu, Pak. Pak Firman, ada orang yang mau melahirkan. Perlu pertolongan. Apa? Orang mau melahirkan? Iya. Pak Bronto? Iya, ya. Di mana wanita itu? Mari. Di ujung gerbong sana. Pemirsa L2 Show, kita kembali untuk mengulas tentang fenomena kebudayaan di Indonesia, khususnya sekarang ke segmen ke DKI. Dengan adanya kepemimpinan yang akan datang ini, kita ketahui bersama Mas Edi, kesenian tradisional sekarang ini sangat tidak dihargai oleh khususnya para pemuda karena tidak tertarik. Dan kemasan khususnya di DKI ini, apalagi masyarakat Betawi punya kebudayaan yang cukup bagus, tapi kelihatannya pemerintahnya tidak peduli, tidak bisa mengemas dengan kreatif. Menurut Mas Dedi, kalau saya melihat ada salah satu calon gubernur namanya Jokowi Ahok ini fenomenal sekali. Dan kalau nggak salah juga, Jokowi itu berasal dari kota yang cukup menjunjung kebudayaan dan juga tinggi nilainya budaya itu di Surakarta atau Solo. Oleh karena itu menurut pandangan Pak Mas Dedi atau Mas Dedi ini bagaimana kira-kira pandangan Mas Dedi tentang Jokowi mengangkat kebudayaan yang ada di Jakarta ini? Saya lihat Pak Jokowi itu mempunyai wawasan yang luar biasa. Dan ini barangkali ini akan diterapkan kalau dia akan menjadi orang nomor satu di DKI. Apa kira-kira wawasan yang luar biasa itu? Di Solo saja ya, dia tidak anti budaya-budaya dari luar. Dia tidak anti budaya-budaya lokal. Apa memang sudah ada contoh? Ada. Jadi dia pernah mengadakan festival musik etnik seluruh dunia. Oke. Ini seluruh dunia diadakan di Beteng yang di Pugar itu. Ini kan luar biasa. Oh, jadi seluruh dunia musik etnis itu diadakan di Surakarta. Di Solo. Wah, adanya di Beteng yang di Pugar sekarang ini. Ini kalau diterapkan di sini kan luar biasa. Jadi tidak mengurangi budaya-budaya lokal seperti etnis Betawi. Dia bisa masuk digali mulai dari tari topeng, budaya topeng sampai tanjidor sampai lenong
itu bisa dimasukkan dalam festival etnis ini. Saya melihat memang Satu itu. ya. Dan dua, dia tidak anti kontemporer. Dia juga pernah mengadakan festival jazz di Ngarsopuro itu. Jadi Kompleks sekali. wawasannya luar biasa. Dan jangan lupa, dia itu orang yang kompromistis dan dia punya karakter. Jadi orang yang berkarakter dan punya low profile dan dia bisa menerima masukan-masukan terutama mengenai kesenian dan budaya. Saya yakin bahwa dia tidak akan meninggalkan budaya-budaya yang sudah ada sebelumnya. Jadi dia akan rangkul semua itu dan dia akan telurkan dan kembali bahwa dia akan mengajak seniman-senimannya, mengajak budaya-budayanya. Saya yakin beliau bisa itu. Oh, jadi kalau menurut Pak Dedi, seorang Jokowi itu cukup bisa mengakomodir budaya-budaya yang ada di DKI. Contohnya sudah dibikin di Solo itu. Tapi saya melihat apakah kemampuan Jokowi itu untuk diterapkan di Jakarta bisa menjalankan, karena di Solo kan kota kecil, Pak. Menurut Pak Dedi gimana? Bagi beliau tidak ada masalah selama dia masih kompromistis. Jadi dia mau mendatangi, dia mau datang kepada budayaan-budayaan yang sudah ada. Dia kumpulkan, Anda tahu sendiri sekarang masalah sosial di Solo. Ya. Dia dengan sabarnya bisa mengakomodir pedagang kaki lima sekian hari dan akhirnya dia tanpa kekerasan bisa memindahkan di suatu tempat. Satu itu. Dan dua, mengenai sosial lagi, mengenai masalah-masalah ekonomi sekarang. Bagaimana pasar tradisional bisa dikelola seperti pasar modern dan ternyata mendatangkan pajak yang tinggi daripada mal-mal itu. Bukan berarti dia anti mal, tidak. Dia tidak akan menghilangkan mal. Tapi tetap bahwa dia akan memperhatikan kepentingan masyarakat kecil, terutama masyarakat tradisional, apalagi budaya-budaya tadi. Jadi otomatis kalau menurut versi Pak Dedi Sutomo atau Mas Dedi Sutomo ini, Pak Jokowi itu bisa menghargai budayawan yang ada di DKI. Saya lihat begitu. Dan mesti memberikan penghargaan yang cukup fantastik ya pastinya. Ya. Lah menurut Pak Dedi, saran Pak Dedi sebagai seniman atau budaya. Ya, mudah-mudahan Pak Jokowi nanti kalau toh menjadi orang nomor 1 di DKI, dia akan memberi kontribusi terhadap budaya dan kesenian, terutama memberi proteksi ya, dan juga subsidi, nggak main-main ini, untuk berkembangnya budaya tradisional dan juga membuat suatu kolaborasi antara budaya modern dan budaya nasional. Jadi kita jangan lupa bahwa ini ibu kota. Jadi tidak ketinggalan dan juga tidak bisa tetap dikontrol. Oh, begitu. Saya yakin bisa. Dia orangnya meskipun low profile, dia kalau antara kata dan perbuatan. Oke ya. Jadi saya punya lagu ya. Oh, gimana? Lagu yang dirapkan itu. Ya. Jolali Jokowi, Ahok. Oke pemirsa, pada kesempatan yang baik ini kita sudah banyak membahas tentang kebudayaan di Indonesia dan khususnya di DKI. Oleh karena itu para pemirsa, kami harapkan untuk selanjutnya mudah-mudahan dialog seperti ini kita bisa berlanjut dan untuk pencerahan semua pihak. Oleh karena itu sampai jumpa lagi di Dialog L2 Show.